Magelang hari ini. Warga Magelang, hari ini para peserta Borobudur Interhash 2012 akan mulai melakukan registrasi. Registrasi dipusatkan di Rich Hotel Yogyakarta dan Hotel Artos Magelang. Koordinator Borobudur Interhash mengatakan, para peserta Borobudur Interhash sebenarnya sudah mulai berdatangan ke Indonesia pada tanggal 18 Mei kemarin. Mereka masuk ke Indonesia dengan difasilitasi sejumlah agen perjalanan melalui Jakarta, Bandung, dan Bali. Berita selanjutnya, warga Magelang, Pemkot Magelang berharap pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di dua tepi jalan Mataram. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung proses pembangunan Pasar Rejowinangun. Dalam pengecekan yang dilakukan Satpol PP, sebagian pedagang telah menaati himbauan tersebut. Sementara yang masih bertahan diminta untuk menaikkan sebagian lapak ke trotoar. Warga Magelang, Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang kembali menggelar RUD atau Riset Unggulan Daerah. Program yang bersifat kompetisi ini dimaksudkan guna meningkatkan peran sumber daya untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Untuk setiap pemenang riset akan mendapatkan biaya riset sebesar 15 juta. Respon masyarakat terkait program tersebut dinilai cukup bagus. Berita-berita seputar Magelang masih kami hadirkan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, Pemkot Magelang masih mengkaji rencana pemberian bantuan sound system kepada pengamen yang sehari-hari mencari nafkah di pusat kuliner alun-alun Kota Magelang. Wali Kota meminta agar hal tersebut dikaji kembali, menyangkut dana, cara pengelolaan, tempat penyimpanan, dan sebagainya. Rencana tersebut muncul karena musik yang dimainkan para pengamen di dua panggung yang disediakan tidak didengar oleh para pengunjung. Dampaknya, pengunjung tidak mau memberikan uang jasa karena merasa tidak dihibur. Warga Magelang, kesempatan pedagang Pasar Rejowinangun di Kompleks PJKA, Jalan Jenderal Sudirman untuk bertemu wali kota guna mengadukan harga final kios sangat tipis. Mengingat harga final kios tersebut sudah tidak bisa ditawar. Terkait dengan harga kios, Pemkot juga sudah tidak memfasilitasi dan tidak membuka pertemuan apapun dengan pedagang. Berita selanjutnya, warga Magelang, angkutan di Kota Magelang dinilai belum sepenuhnya mematuhi peraturan lalu lintas, seperti yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman. Meski sudah tertera jelas rambu-rambu bahwa kendaraan dilarang berhenti, namun di beberapa titik jalan justru dijadikan tempat mangkal angkutan. Diduga, angkutan yang sering mangkal adalah angkutan pedesaan atau angkudes dari Kabupaten Magelang. Warga Magelang, praktek ahli gigi yang saat ini marak di Kota Magelang terancam ditutup oleh pemerintah. Hal tersebut karena adanya larangan dari Kementerian Kesehatan. Beberapa ahli gigi di Kota Magelang menyesalkan jika penutupan sampai dilakukan. Selain akan merugikan para ahli gigi yang mencari nafkah dengan membuka praktek di Kota Magelang, hal tersebut juga dianggap menambah angka pengangguran karena jumlah ahli gigi di Kota Magelang tidak sedikit. Berita seputar olahraga. Warga Magelang, salah satu pemain PPSM KN, Agung Supriyanto, lolos skuad timnas U23 dalam laga internasional melawan Inter Milan 24 Mei mendatang. Agung mampu mengalahkan puluhan pemain lainnya yang berasal dari Madiun, Jambi, dan Pekanbaru. Untuk melawan Inter Milan, secara fisik Agung mengaku siap dan sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Berikutnya, warga Magelang memperingati 4 Windu SMP Negeri 7 Kota Magelang, para alumni dari Angkatan 1980 sampai 2012 mengadakan reuni akbar dengan tema Lintas Angkatan, Lintas Persaudaraan. Acara yang diselenggarakan meliputi jalan santai, bazar, pasar murah, donor darah, dan diskusi. Diharapkan reuni akbar ini bisa meningkatkan rasa kekeluargaan, baik dari satu angkatan maupun angkatan yang lain. Warga Magelang, Pemkab menggelar bimbel teknis pengadaan barang dan jasa yang diikuti ratusan peserta dari UPT Pendidikan Kecamatan, SMK, SMA, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
Acara ini dilaksanakan untuk mengantisipasi keengganan PNS menjadi panitia pengadaan barang dan jasa, khususnya bidang pendidikan dengan alasan takut jika nantinya tersangkut kasus dugaan korupsi alokasi khusus, seperti yang terjadi 2 tahun silam. Berita berikutnya, Gerakan Pelajar Bangkitkan Indonesia Raya atau Gembira mengajak para pelajar untuk meninggalkan aksi coret-coret baju dan konvoi kendaraan karena dinilai tidak mencerminkan karakter pemuda yang terpelajar. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah demonstrasi di pertigaan Palbapang, Kecamatan Mungkit, kemarin. Dalam aksi ini, mereka membagi-bagikan bunga kepada para pengguna jalan, terutama para pelajar yang pulang sekolah. Mereka juga mengajak agar pelajar menyumbangkan seragam mereka dan mengganti konvoi kendaraan dengan kegiatan menulis ilmiah. Berita terakhir, warga Magelang, sejumlah petani di Desa Tuk Songo dari Majak Singi, Kecamatan Borobudur, dibayar 100.000 per orang per hari untuk menanam tembakau di lahan pertanian di sepanjang jalur yang akan dilewati peserta Borobudur Interhas 2012 pada tanggal 24 sampai 27 Mei mendatang. Salah seorang petani di Desa Tuk Songo mengatakan, upah tersebut diberikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai panitia Borobudur Interhas. Mengikuti instruksi dari panitia, kegiatan penanaman tembakau tersebut dilakukan serentak oleh petani sejak 2 pekan lalu. Warga Magelang, baru saja Maya hadirkan untuk Anda berita-berita seputar Kota Magelang dalam Magelang hari ini. Dan saya Maya Harley, ayo jangan mudah menyerah.